dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang besar, namanya dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Besarkan
yakin dan percaya mujizat Tuhan masih ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan sebentar kami terima itu menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, menjadi jawaban dalam hidup kami, dan Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kami. Kami mau terima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik, luar biasa, penuh sukacita, penuh optimisme, penuh harapan, tetap semangat. Luar biasa, semangat yang harus tetap bernyala-nyala. Dan pastikan kita ketika berinteraksi dalam firman Tuhan, maka kita pasti akan dikuatkan, diteguhkan, dicerahkan, dan diberkati oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini berpotensi menghadapi tantangan, kesukaran, masalah, bahkan sakit penyakit, pergumulan yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Dan selama kita masih hidup dalam dunia ini, maka selama itu juga Tuhan pasti sudah, sedang, dan akan mengizinkan kompleksitas masalah, kompleksitas kesukaran, ujian pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kemudian dampaknya tidak sedikit orang mengalami banyak hal-hal yang bermuara ke arah yang negatif. Mereka kemudian mencari satu jalan alternatif, melakukan tindakan-tindakan yang abnormal, tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan mereka mengalami stres, mengalami tekanan hidup, mengalami depresi, bahkan mencari jalan pintas untuk kemudian bunuh diri. Padahal masih ada satu jalur yang terbaik, solusi yang terbaik, yakni bagaimana cara mengatasi masalah sehingga mereka tetap kuat, tetap tegar, tetap survive, bahkan tetap menang mengatasi masalah yang diizinkan kepada mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, izinkan saya mengetengahkan satu topik khotbah hari ini, yaitu mengatasi masalah hidup. Sekali lagi, mengatasi masalah hidup. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai 11. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai 11. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 muyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, senang sekali kita dapat membaca satu kisah yang nyata, yang benar-benar pernah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang silam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita perhatikan bagaimana ketika Yesus mengawali pelayanannya dan murid-muridnya, waktu itu masih 5 orang. Dan ketika satu undangan pernikahan yang terjadi di desa Kana, daerah Galilea, maka kemudian Yesus beserta ibu Yesus, Maria, dan murid-muridnya, baru sekitar 5 orang pada saat itu, mendapat undangan. Lalu kemudian mereka memenuhi undangan tersebut dengan menghadiri pesta pernikahan di desa Kana. Senang sekali rasanya bagaimana kemudian tamu undangan secara umum mereka kemudian memakai atau mengenakan kostum mereka dengan yang terbaik tentunya. Dan kemudian Yesus juga beserta murid-muridnya dan Maria ibu Yesus juga melakukan hal yang sama tentunya. Dan teman-teman bersukacita, mereka bertemu di pesta. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di tengah berlangsungnya suasana pesta perkawinan tersebut yang diwarnai dengan sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan yang penuh, maka kemudian muncul satu masalah. Saya membayangkan bagaimana kemudian para pelayan ketika menjamu para undangan dengan menyuguhkan anggur di tengah-tengah pesta tersebut. Lalu mereka tidak dapat melayani lagi karena stok anggur sudah habis. Lalu mereka bertanya mungkin satu dengan yang lain, kepada pelayan satu dengan yang lain. Dan jawabannya semua sama, mereka sedang kehabisan anggur. Dan hal itu juga diketahui oleh pemimpin pesta dan diteruskan kepada pemilik pesta tentunya. Dan bisa kita bayangkan bahwa di tengah-tengah suasana dengan sukacita kebahagiaan yang begitu meluap, maka pemilik pesta, kepala atau pemimpin pesta, tamu undangan, kedua mempelai di dalam pernikahan tersebut, dalam sekejap mereka mengalami suasana yang berubah total 180 derajat. Mereka memiliki masalah yang serius. Mereka mengalami satu kesulitan yang sangat serius. Masalahnya adalah kehabisan anggur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggur salah satu kebutuhan yang sangat vital di tengah-tengah pernikahan orang-orang Yahudi. Timur Tengah secara umum dan orang-orang Yahudi secara spesifik, anggur di dalam pesta pernikahan merupakan lambang sukacita dan keramah tamahan. Oleh sebab itu, maka di setiap pesta pernikahan dipastikan ada anggur sebagai sebuah menu yang amat sangat penting. Bahkan bisa dikatakan tanpa kehadiran anggur maka tidak ada sukacita, tidak ada kelengkapan yang sangat vital di dalam sebuah pesta perkawinan tersebut. Dapat dibayangkan jikalau kehabisan anggur, betapa pemilik pesta sangat dipermalukan. Kedua mempelai
juga sangat dipermalukan. Pemimpin pesta juga turut dipermalukan, dan bahkan semua tamu undangan ikut merasa malu sebab kehabisan anggur di tengah-tengah suasana sukacita dan kebahagiaan. Begitulah potret pesta pernikahan di desa Kana, yang mana Yesus dan Ibu Yesus serta para muridnya sekitar 5 orang menghadiri pesta pernikahan tersebut. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus hadir di pesta pernikahan di Kana itu bukan secara kebetulan dan bukan juga datang sendiri, tetapi Yesus hadir atas memenuhi undangan yang dialamatkan kepada Yesus dan juga murid-muridnya serta Ibu Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pemilik pesta berhasil mengatasi masalahnya, yakni kehabisan anggur, karena mereka mengundang Yesus hadir di pesta itu sendiri. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Satu hal yang sangat menarik untuk kemudian patut kita renungkan di sini, bahwa pesta pernikahan ini bukan terjadi di Galilea atau di Nazaret yang masing-masing kota dengan penduduk jumlah yang cukup banyak pada saat itu. Namun pesta pernikahan ini terjadi dan berlangsung di sebuah desa, tepatnya namanya Kana. Dan dapat kita bayangkan bahwa kedua mempelai berarti berlatar belakang dari kehidupan strata ekonomi, strata sosial yang kemungkinan besar adalah sederhana. Dan saudara-saudara, meskipun kehidupan sederhana tinggal di sebuah desa yaitu Kana, tetapi karena Yesus diundang, Yesus memenuhi undangan yang bersangkutan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hal yang sama, apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami, dan bagaimana pula latar belakang strata sosial, strata kehidupan kita, jikalau kita mengundang Yesus, Yesus berkenan untuk hadir dalam hati kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, senang sekali rasanya kalau masalah dapat teratasi tanpa masalah. Dan itu yang dialami oleh pemilik pesta di desa Kana. Mereka begitu bersuka cita, mereka begitu takjub, mereka berbahagia yang sebelumnya mereka merasa malu. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus, maka rasanya begitu malu. Rasanya dipermalukan karena kehabisan anggur, maka sekarang mereka bersuka cita, dan tamu undangan juga merasakan sukacita karena masalah yang dialami dapat segera diatasi tanpa masalah. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana mereka mengatasi masalah? Jikalau kita perhatikan di dalam ayat 7 dan 8, mereka membiarkan Yesus bekerja dengan caranya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemilik pesta mengalami masalah, yakni kehabisan anggur. Dalam ayat yang ketiga mencatat bahwa mereka kehabisan anggur. Padahal dapat kita pastikan bahwa pemilik pesta, pemimpin pesta sudah pasti mempersiapkan diri dengan estimasi persediaan air anggur dengan yang terbaik. Dan mereka tentu mengkalkulasi sehingga estimasi yang mereka buat pasti secara maksimal. Namun demikian, apa yang menjadi estimasi mereka meleset. Kehadiran tamu undangan melebihi dari ketersediaan anggur yang disediakan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh pemilik pesta ini bisa juga terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kita sudah melakukan upaya-upaya yang terbaik. Kita sudah melakukan estimasi yang terbaik. Tapi semua rancangan-rancangan kita, desain kita bisa berubah total
bahkan menjadi minus. Hari-hari ini jikalau kita perhatikan, maka kemudian banyak planning, banyak strategi, upaya, banyak manusia berubah dan meleset. Dikarenakan apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Berapa banyak orang bermimpi dan membangun satu ekspektasi di tahun 2020 income mereka akan meningkat, pekerjaan mereka akan sukses, dan kemudian kenyataannya berbalik dan tidak berbanding lurus. Hal ini membuktikan bahwa rancangan-rancangan kita belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Sebaliknya rancangan Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Tetapi yang pasti bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pemilik pesta mengalami masalah, yakni kehabisan anggur, Ibu Yesus mengetahui apa yang menjadi masalah pemilik pesta. Di sini dapat kita tangkap bahwa pemilik pesta atau keluarga pemilik pesta memiliki kedekatan dengan Ibu Yesus. Maka kemudian Ibu Yesus ini sangat bersimpati dengan masalah yang dialami oleh pemilik pesta. Selanjutnya pemilik pesta mengecap air anggur yang diberikan oleh para pelayan, dan pemimpin pesta memberikan penilaian kualitas yang super baik. Meskipun pemilik pesta dan juga pemimpin pesta sebelumnya tidak tahu dari mana sumber air anggur yang baru ini, namun kemudian seluruh tamu undangan dapat menikmati sukacita yang luar biasa karena kekurangan atau kehabisan anggur sekarang dapat teratasi dengan terbaik. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saya tertarik dengan kata 6 tempayan. Tempayan di sini lazim dipakai oleh orang-orang Yahudi sebagai tempat pembasuhan tangan dan juga kaki sebelum dan sesudah mereka makan. Jadi masing-masing di rumah warga masyarakat orang Yahudi pasti tersedia tempayan, karena itu menjadi media tempat pembasuhan tangan maupun juga kaki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih dalam satu pesta, maka ketersediaan tempayan lebih daripada satu. Itu sebabnya di pesta Kana tersedia 6 tempayan, dan satu tempayan menurut tafsiran dari Wycliffe maka berisi 20 galon. Dan 1 galon itu 19 liter. Berarti 6 tempayan, maka jikalau dihitung dengan satuan liter sama dengan 2.280 liter. Dengan asumsi bahwa 6 tempayan sama dengan masing-masing 20 galon kali 19 liter. Jadi 6 tempayan sama dengan 20 galon kali 19 liter kali 6 tempayan. Maka hasil akhirnya 2.280 liter air. Ini sangat berbeda dengan banyak khotbah daripada rekan-rekan teman yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa peristiwa pesta di Kana ini, mereka kemudian memperkirakan 6 tempayan itu berkisar 600 sampai 700 liter saja. Padahal jumlah itu sangat sedikit dengan sebuah pesta. Maka saya lebih meyakini bahwa 6 tempayan itu setara dengan 2.280 liter air anggur. Dengan asumsi bahwa 1 tempayan sekali lagi sama dengan 20 galon, dan 1 galon 19 liter. Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, berapapun kekurangan
yang dibutuhkan oleh tamu-tamu dalam undangan pesta pernikahan tersebut, semuanya tercukupi, semuanya menjadi puas, semuanya kemudian beroleh sukacita yang berlimpah-limpah. Mengapa? Karena Yesus hadir dan Yesus melakukan tindakan dengan caranya sendiri. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara mereka mengatasi masalah? Yang ketiga adalah mereka menaruh iman kepada Yesus. Haleluya, sekali lagi mereka menaruh iman kepada Yesus. Nah, di sini ada satu hal yang sangat penting, yakni proses transformasi atau perubahan wujud, perubahan rupa dari air menjadi anggur tentu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar, dan itu dialami oleh para pelayan tentunya. Saya membayangkan bagaimana para pelayan ketika dia mencedok air lalu membawanya dan menyerahkan kepada pemimpin pesta untuk dicicipi. Mereka tentu belum tahu bahwa air itu sudah berubah menjadi anggur. Tidak ada di antara mereka yang sudah pasti tahu kapan proses terjadinya transformasi dari air menjadi anggur. Dan ini menjadi satu pertanyaan tentunya di hati mereka. Karena mereka dengan mata kepala sendiri melakukan tindakan sebagai sebuah ketaatan penuh terhadap instruksi yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Kemudian di antara para pelayan tidak ada seorang pun yang sangat mengenal Yesus. Karena baru di pesta itulah mereka agaknya pernah melihat Yesus, mulai mengenal Yesus. Karena Yesus sebelumnya memang belum viral, belum terkenal. Yesus belum menjadi trendsetter. Tetapi kemudian ini menjadi satu pertanyaan bagi para pelayan. Dan berikutnya, bila kita perhatikan, maka mereka belum pernah menyaksikan dengan mata kepala mujizat atau perkara-perkara yang spektakuler yang pernah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Karena peristiwa keajaiban di Kana ini adalah mujizat yang pertama sekali yang Yesus demonstrasikan, yang Yesus lakukan di tengah-tengah publik dan disaksikan oleh masyarakat luas, tepatnya di tengah pesta perkawinan di desa Kana. Nah, meskipun demikian, Yesus melakukan mujizatnya karena demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Meskipun demikian, para pelayan melakukan apa yang diinstruksikan Yesus kepada mereka. Mereka melakukannya tanpa sungut-sungut, mereka melakukannya tanpa bimbang, mereka melakukannya dengan total. Maka kemudian terjadilah mujizat, yakni air berubah menjadi anggur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah kita, seharusnya kita bawa kepada Yesus. Setiap masalah yang kita alami, jangan kita pikul sendiri, tetapi bawalah kepada Yesus. Seberat apapun masalah yang kita alami, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, mari kita bawa setiap masalah kita kepada Yesus. Dialah Tuhan, dialah juru selamat. Dia melakukan mujizatnya, dan mujizatnya itu belum berakhir. Maka dari itu, apa yang dialami oleh pemilik pesta, hal yang sama bisa terjadi
bagi Anda dan bagi saya, bagi kita semua. Tetapi dalam satu catatan, jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sang pemilik langit dan bumi, sang pencipta kalik langit dan bumi beserta dengan isinya, kalau dia melakukan mujizat 2000 tahun yang silam, hari ini Yesus yang tetap sama, dahulu, kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, dia pasti melakukan mujizat yang sama terhadap Anda dan saya. Pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita mengundang Yesus dan mengizinkan dia bekerja dengan caranya sendiri dan mengimani dia mampu mengatasi dalam setiap masalah, dalam setiap musim kehidupan kita, dan apa yang dialami oleh pemilik pesta, maka itu pasti juga terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Anda mengundang Yesus, mengizinkan Yesus bekerja dengan caranya sendiri, dan terus mempercayainya, terus mengimaninya, dan nantikanlah pertolongannya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkaulah sesungguhnya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau melakukan setiap rancangan-rancangan terjadi dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Bapa, apa yang kami alami hari-hari ini sesungguhnya sebuah masalah yang Tuhan izinkan tentang kesukaran hidup. Dan hal yang sama pernah terjadi 2000 tahun yang silam, tepatnya di kami, dalam sebuah peristiwa pesta pernikahan. Mereka kehabisan anggur, namun Yesus hadir di tengah pesta, dan pemilik pesta maupun para pelayan lalu kemudian melakukan satu tindakan pertolongan kepada Yesus dan mengizinkan Yesus bekerja dengan tindakan Yesus sendiri. Dan mereka mempercayai Yesus, mereka beriman kepada Yesus, maka kemudian terjadi perkara-perkara yang spektakuler, perkara-perkara di luar dari kelaziman. Karena Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan berkuasa untuk melakukan segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi tengah-tengah dunia ini, maupun juga masalah-masalah yang setengah kami hadapi. Yesus lebih besar, kuasa Yesus lebih dahsyat, dan Tuhan akan kerjakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Teguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan ini, Tuhan Yesus tetap beserta dengan kami. Kami memohon supaya Engkau terus bekerja melalui setiap pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, bisnis kami, studi kami, pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami. Allah Roh Kudus, teguhkan firman-Mu, menteraikan supaya menjadi rema. Pakai dan mampukan kami hidup berjalan on the track dalam firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan, serta menerima berkat daripada Tuhan. Terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turut memenuhi, menyertai, menghiburkan, mencerahkan, menguatkan, memulihkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.